kembali lagi di question answer episode yang ke-6. Kali ini kita mau bahas hal yang cukup menurutku sangat aplikatif ya untuk terutama anak-anak muda yang berkecimpung di karir, tanggung jawab. Nah, ini kita mulai dengan satu pertanyaan. Ada beberapa yang bilang, saya udah ngikut Tuhan Om, udah berusaha sempurna, hidup suci, tapi kok saya kayak nggak diberkati ya? Itu gimana Om? Saya salah ya? Terima kasih. Sebenarnya diberkati itu harus dipahami dengan benar. Diberkati itu artinya apa? Apakah berarti kalau sudah sukses dalam karir itu diberkati? Tuhan itu melihat segala sesuatu dengan sangat cerdas dan bijaksana. Sangat cerdas dan bijaksana. Yang pertama, Tuhan tidak ingin kita memperoleh keberhasilan dengan cara itu yang pertama. Karena itu kan merusak kita. Saya sudah sungguh-sungguh berdoa. Bukan sungguh-sungguh berdoanya saja. Tetapi apakah dia sungguh-sungguh bekerja? Jadi gini, kalau kerja kerasnya itu nilainya 6. Kerja kerasnya itu gini. Kalau dia punya kerja keras itu menggunakan 60% potensi. Dia jangan harap nilai 80 dong. Dapatnya 60 juga. Kalau kerasnya itu 80% dari potensinya, dapat nilai 80 nggak apa-apa. Berarti satu. Betul. Jadi jangan berpikir bahwa berkat Tuhan akan membuat kita dipermudah mendapat sukses. Tuhan nggak adil. Yang kamu tabur kamu tuai. Makanya kita tidak boleh, seperti banyak orang kalau mau ujian minta diberkati, mau ulangan minta diberkati supaya lulus. Mestinya enggak perlu. Apa yang kamu tabur tuh kamu tuai. Ya. Kalau kamu nanti mau dapat pekerjaan dengan lebih mudah, kamu punya banyak keahlian. Ditanya ini bisa, tanya itu bisa. Kalian ini mampu, nilainya bagus. Gampang. Kalau nilainya, indeks prestasinya aja 2,7. Kan mau masuk kerja juga ragu-ragu orang yang terima. Paham maksudnya? Ya. Kok 3,9, 4. Orang mikir penampilan bagus. Orang mempertimbangkan. Tuhan itu juga melihat apa yang dia tabur. Kalau dia punya kapasitas kurang baik, diterima di sebuah perusahaan, itu perusahaan bangkrut gara-gara dia. Bisa bangkrut gara-gara dia karena potensinya kurang dengan tanggung jawab besar. Itu satu. Yang kedua harus berpikir begini. Tuhan melihat bahaya kita ketika sukses dengan keadaan rohani yang belum siap. Ya, maka Tuhan mencegah atau mendelay, bahkan bisa mengcancel keberhasilan itu. Bisa. Makanya tenang saja. Aku sudah kerja kok, masih belum mendapatkan tempat yang baik untuk kerja atau bisnis. Jalani dulu. Kerja keras, dewasakan rohani supaya bisa dipercayai Tuhan untuk menerima berkat yang lebih besar. Jelas nggak? Jelas. Boleh, kamu lawan saya. lawan sih enggak lah. Ini mau menanya lagi. Mau nanya lagi. Berarti nggak salah ya untuk menargetkan atau mengingini, ini ada yang nanya itu, pengen gitu punya gaji besar, pengen punya pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Itu nggak salah keinginan itu? Menjadi salah kalau motifnya salah. Tujuan? Ya gaji besar itu untuk apa? Dan faktanya memang banyak orang belum mengerti what is the reason we live. The reason I live is to worship Him. Mestinya tuh tujuan hidup kita tuh mengabdi ke Tuhan. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus memaksimalkan potensi dengan prestasi studi yang bagus, punya banyak keahlian, cakap dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang, itu memang mutlak dan itulah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Melayani Tuhan tapi juga punya keahliannya. Modalmu apa? Kalau seorang pria berkata I love you kepada wanita, bisa bikin apa untuk wanita itu? Love you aja. Ngomong doang.
ngerepotin nanti, ya kan? Iya. Sama kita dengan Tuhan bilang I love you, Lord, lalu kita bisa buat apa untuk Tuhan? Itu maksudnya. Jadi bukan salah pengen punya gaji besar, tetapi apa alasan kamu hidup? Apa tujuan, the final destination you want, the final result you want? Okay? Karena dari situ juga kita itu yang mengatur untuk apa. Nah, makanya orang muda harus belajar hidup, mengenal kebenaran untuk bisa membawa dirinya kepada the ultimate meaning of life. Hidupku untuk Tuhan. Ultimate meaning of life. Oke. Berarti ini kasusnya kalau misalnya ada yang bilang kalau dia tuh jadi merasa dia kurang efektif gitu, karena mungkin anak-anak muda lain orientasinya keuangan, financially free, karir, punya mobil, itu kan kesannya orang itu sangat itu. Tapi kalau kita yang kesannya seperti nggak ngebet banget gitu Om, itu salah ya? Apa? Kita harus ngebet. Salah itu. Oh, itu salah. Kita harus ngebet, punya duit, ngebet, punya mobil, ngebet, punya fasilitas. Kalau nggak ngebet gimana kita bisa jadi kesaksian? Tapi kalau sudah ngebet lalu Tuhan tidak memberi kita, ya kita nggak apa-apa. Tuhan memberi juga kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Harus ngebet. Om rasa ngebet, tetapi untuk apa? Kalau kita nggak banyak uang, kita nggak bisa membangun sekolah, kita nggak bisa membantu orang. Begitu. Salah loh, tadi tuh ada yang nanya. Liru dipikir nggak boleh ngebet, tuh harus ngebet. Iya, nggak boleh ngebet. Kalau dia kuliah dia mesti ranking 1. Kalau dia kerja mesti dia punya keahlian bersaing dengan orang-orang supaya dia naik pangkat, naik jabatan. Tapi kalau dia cuman nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan, masuk kantornya terlambat terus, ngebon terus, duit kantor mana orang mau pakai dia. Iya. Paham nggak? Paham. Iya. Berarti harus ngebet, tapi ngebetnya itu untuk apa? Untuk apa? Kembali the ultimate meaning of life. Tujuan hidup kita itu apa? Oke, udah ngerti ya teman-teman ya, harus ngebet loh, punya rumah, punya mobil, beli mobil untuk apa? Iya. Itu untuk apa itu diingat. Tapi nanti kalau dia sudah ngerti untuk apa, dia mulai mempertimbangkan rumah itu cukup sebesar apa, mobil itu merek apa. Perlu seperti apa? Tuhan akan tuntun ya. Tuntun. Kalau punya mobil untuk sok-sokan atau untuk apa, nah Tuhan akan tuntun. Karena itu pasti kelihatan. Oke, ini kasusnya kalau misalnya ini orang mulai ngebet, tapi dalam pekerjaannya itu ada yang nggak benar. Contohnya ini ada satu yang dia bekerja di luar negeri. Dia bekerja di luar negeri selama 2 tahun lebih, tapi bekerja ini memang pas awal mendapatkannya itu ilegal. Nah, jadi udah mulai earn some money, udah mulai mendapatkan uang cukup, tapi dia merasa ini salah karena ilegal. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Nah, ini salah nggak ya? Ya, saya tidak tahu kasusnya ya. Kasus persisnya. Persisnya ya. Kenapa dia tidak langsung apply misalnya? Sebab kalau sebagai illegal citizen itu ya, nanti banyak masalah. Nggak usah bicara soal rohani deh. Nanti bisa diberi deportasi lah, macam-macam lah. Ya ini nggak bisa diselesaikan, harus lihat kasusnya. Ya, banyak orang waktu di refugee misalnya waktu itu, waktu huru hara itu, saya ketemu di sana di Australia. Jadi ilegal. Jadi gimana posisinya? Dan kita nggak bisa bilang dosa atau tidak. Kita bukan kompromi ya, tapi harus melihat kasusnya secara detail. Oke. Kalau misalnya kasusnya ini dia seorang pemimpin perusahaan, tentu bawahan-bawahannya kan belum tentu semua mengikuti cara kerja dia yang bersih, cara kerja dia yang tulus untuk Tuhan, dan dia memang berusaha menampilkan diri sebagai seorang teladan, tetapi ya jadi kayak agak aneh dan nyentrik. Ini gimana ya? Udah benar? Saya nggak tahu di mana anehnya. Jadi begini, kalau you pemimpin perusahaan itu memiliki anggaran nasional rumah tangga, memiliki policy, tegakkan aja policy-nya. Karena sudah jelas ya harusnya. Kalau melanggar peraturan. SP1, SP2 pecat. Itu biasa. UMR sekian, bayar harga UMR. Kalau harus dipecat, kasih gaji 3 bulan, lakukan itu. Kalau melanggar hukum, panggil polisi untuk
menginvestigasi lalu menyelesaikan itu. Lakukan aja. Tapi kalau misalnya belum perlu dengan polisi, pendekatan itu kan semua juga orang dunia juga bisa minta hikmat Tuhan. Jangan karena kita anak Tuhan kita nggak boleh marah-marah. Jangan jadi pemimpin. Jadi pemimpin harus bisa marah. Anggap maksudnya ya. Menganggap. Jadi aneh kalau dia terus ya penuh kasih jadi nggak boleh marah. Wow, rusak perusahaan gitu. Oke? Iya. Berarti harusnya kalau memang kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan ya, harusnya sudah ada SOP yang memang harus kita patuhi dan betul, ikuti ada saja. SOP yang harus dijalankan, dipatuhi. Harus. Jadi patuhi. Bahkan ketika dia nggak setuju dengan SOP itu, ya harus Dia bertunduk. resiko. Kalau nggak, yuk keluar dari tempat pekerjaan itu. Kecuali itu pelanggar hukum, melanggar norma kehidupan, melanggar etika, melanggar kemanusiaan, itu dia boleh menolak. Oke. Itu kasusnya kalau misalnya dia seorang pemimpin. Kalau misalnya ini ada Julius, dia bekerja sebagai seorang karyawan dan dia terus memikirkan bagaimana bisa hidup kudus di pekerjaan yang sebenarnya sudah terbentuk pola-pola yang nggak benar ini. SOP-nya memang ada, peraturannya memang ada, perusahaannya memang seharusnya seperti itu. Tapi semua orang di situ termasuk pimpinannya itu sudah mengikuti pola-pola yang nggak baik. Ini pola-pola yang nggak baik ini melanggar hukum atau melanggar kemanusiaan. Kalau melanggar hukum mesti dihindari, karena dia akan terseret. Kalau saya menasihati, kalau you masuk di perusahaan di mana you akan tersangkut pelanggaran hukum, you harus hindari. Kalau itu pelanggaran itu hanya menyangkut kemanusiaan, you bisa bicara kepada pimpinan dengan baik dan minta pimpinan Roh Kudus. Kalau you nggak disukai, you keluar dari situ. Karena daripada you masuk neraka, lebih baik you nganggur. Atau ada kerjaan dengan gaji lebih kecil atau usaha sendiri yang lebih berat. Tapi lebih jujur. Tapi lebih jujur. Itu memang resiko jadi anak Tuhan, anak Allah. Ini kasusnya kalau misalnya dia karyawan, tapi awal-awal mungkin tidak terlihat pola yang tidak baik itu. Pola yang tidak baik itu tidak terlihat, tapi saat dia udah menyadari trik nggak baik ini, hati dia nggak tenang. Nah, kasus kalau ini tuh berarti kalau kita udah mengetahui, oh ini perusahaan pakai trik. Kalau itu melanggar hukum, you harus bicara kepada pimpinan dan tegas, aku tidak mau melanggar hukum. Kalau itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dia harus saja bicara baik-baik dan Anda harus punya integritas, tidak ada di dalam lingkungan di mana you menginjak-injak harkat kemanusiaan orang. Oke. Jadi itu resiko jadi anak Allah. Nggak akan jadi miskin, you percaya. You keluar jual gado-gado, jual nasi goreng atau apa. Oke. Itu kasusnya kalau misalnya dalam sebuah perusahaan sebagai pimpinan atau sebagai karyawan. Ini ada banyak pebisnis muda nih, ada yang namanya BK, Joni, dan ada anonim. Kalau kita belajar soal bisnis dari Alkitab itu dari mana ya? Salah nggak sih kita dengar dan belajar strategi bisnis dari Alkitab itu bukan buku bisnis. Alkitab itu memuat kebenaran yang buat orang cerdas. Nah, kecerdasan itulah kemudian diterjemahkan, dibunyikan dalam kehidupan konkret. Seperti Alkitab berkata, kamu mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Terjemahkan dalam kehidupan. Bangun pagi, bekerja, rajin, giat, jujur, tidak melukai orang. Nggak usah orang Kristen. Non-Kristen kalau rajin, giat, gugur, bersosial dengan baik, nggak mati. Kali perusahaan lihat, itu pegawai kok nggak suka berantem, rajin. Dipertahankan, nggak usah bicara pakai Tuhan. Itu sudah hukum umum dan Allah pun juga memberkati orang-orang baik ini di luar Kristen. Tuhan pasti melindungi. Maka orang-orang baik yang ditindas, yang menindas, walaupun di luar lingkungan Kristen ya tetap Tuhan akan berurusan. Karena Tuhan itu Tuhannya semua manusia, bukan Tuhannya orang Kristen saja. Oke? Itu aja kok repot loh. Ya nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Kalau misalnya ada ini kasus. Ini berangkat transisi lagi nih. Kalau bagi mereka yang merasa punya panggilan untuk pelayanan di gereja, ada orang yang dia tuh berhenti dari pekerjaan sekuler, merasa mencintai pelayanan, tapi pada akhirnya nganggur gitu. Itu salah, itu paling saya benci itu. Kan Tuhan tuh panggil kita melayani tidak harus di gereja. Itu saya bukan benci manusia, benci tindakan itu. Kadang-kadang karena tidak berani bersaing di marketplace, karena mau cari mudahnya, dan banyak macam-macam, lalu full timer itu jadi biang kehancuran gereja itu orang-orang macam itu. You aktif saja.
dalam kegiatan. Jangankan mereka, kalau saya aja masih mikir-mikir punya usaha, bagaimana punya penghasilan bukan dari gereja kok. Ya kan? Benar. Begitu. Makanya anak-anak saya semua saya latih bisnis kan. Tidak saya latih untuk mewarisi gereja lalu nanti milik kamu. Enggak. Ini milik Tuhan, nak. Bantu Pak Kiong-Kiong sebagai gembala sidang. Ya, kamu hidup dari ini bisnis, enggak apa-apa kok malah full timer. Jangan full timer. Kalau bisa, tapi kalau dipanggil full timer nggak salah juga. Yeah. Tapi jangan karena mau numpang hidup loh. Pergilah kamu ke desa mana, ke tempat teman nggak ada gembala sidang, full timer di situ. Itu pun saya suruh piara ayam lah, piara babi lah. Mahasiswa STTE nanti saya suruh punya keahlian semua. Potong rambut lah, jadi barista lah. Ya bisa dipakai, bisa tidak. Makanya kita latih agrobisnis, kita latih ternak ayam lah apa. Ya, sekarang udah zamannya seperti ini harus mesti berbeda cara berpikirnya. Jangan berpikir itu. Jangan berhenti dulu kerja. Kamu aja full time, lebih dari full timer kadang-kadang. Tapi kamu juga punya kegiatan, aktivitas bisnis. Oh, ngerti kan? Iya, ngerti. Oke, teman-teman, intinya kita memaksimalkan potensi ya. Oke, ini kasus terakhir. Kalau itu tadi diri kita sendiri. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencari pasangan hidup, ada juga orang-orang yang mengatakan dan termasuk keluarga, sepupu dan lain sebagainya mengatakan jangan nikah sama pendeta. Dia pelayanannya sama Tuhan, nanti susah ekonominya. Gimana? Dia punya perspektif yang salah tentang pendeta karena telah melihat model pendeta yang salah. Tapi sebaliknya ada orang tuh bilang kamu kawin pendeta ya. Karena perspektif terhadap pendeta dan di gereja mana dia. Kalau di gereja kayak Protestan mainstream, pendeta full timer dikasih rumah, dikasih mobil, walaupun itu milik gereja ya, hidupnya langsam, nggak ada ombak, secara ekonomi langsam ya. Tapi kaya nggak bisa, miskin juga nggak bisa, kurang bisa. Tapi kalau gereja karismatik yang kaya sekali, miskin, ini memang kapitalis ini. Dan kartel sekaligus. Jadi tinggal perspektifnya. Saya kan pendeta melayani Tuhan. Pendeta itu melayani Tuhan dalam wujud melayani sesama loh, jangan salah loh. Tuhan itu bukan yang haleluya aku sembah lo lain. Itu salah lagi itu konsep. Pelayanan kepada Tuhan itu pelayanan pada orang lain. Bagaimana buat orang yang tadinya berangasan tidak berangasan, yang malas bekerja jadi rajin bekerja, ya yang malas bekerja rajin bekerja, rumah tangga suka berantem nggak jadi berantem, yang tadinya tidak punya pikiran yang berkembang untuk buka usaha jadi punya pikiran untuk buka usaha. Itu yang benar. Ngerti maksudnya ya? Itu yang benar. Makanya kan ada yang jemaat yang susah, miskin, banyak masalah gitu. Kamu usahanya apa ini? Saya suka nasihatin. Kenapa kamu nggak jual lumpia saja? Di tempat itu kayaknya belum orang jual. Kamu jangan jual mie ayam di situ. Sana banyak orang jual mie ayam. Sana banyak orang Jawa. Kamu mesti bikin masakan Jawa. Itu. Kenapa kamu nggak bikin ayam? Nggak bikin ikan hias? Belajar mempeternak ikan hias. Gapi kayak cupang. Gitu. Itu aku nasihatin loh. Iya. Loh iya, aduh. Tapi kalau full timer di gereja lalu stafnya itu memang harus di situ. Paham ya? Paham. Jelas banget. Oke, jelas banget ya teman-teman, harus maksimal, harus ngebet, tapi ingat motivasinya untuk. Ya, See you on the next episode.